yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini, dan teman-teman kelas 2B keperawatan yang saya hormati, kami dari kelompok 2 Matkul Kewarganegaraan akan menyampaikan materi tentang penegakan hukum di Indonesia. Langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Delia. Yang pertama ada penegakan hukum di Indonesia. Secara konseptual, Victor Cardozo merumuskan pengertian penegakan hukum itu sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau tujuan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksud adalah pikiran badan membuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Peraturan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif pada dasarnya tidak mencampur karena suatu undang-undang merupakan hasil perjuangan kekuasaan di dalam masyarakat. Ada beberapa yang berkuasa dan juga mengenai peraturan hukum itu. Pengertian supremasi hukum. Supremasi hukum dari segi istilah arti bahwa suatu negara hukum dan di dalamnya hukum diperlakukan sebagai penguasa atau panglima. Penempatan hukum dalam posisi supremasi mengandung pengertian bahwa hubungan antara penguasa dan warga negara serta hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing haruslah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana yang telah dituangkan dalam aturan hukum, baiknya di dalam aturan hukum tertulis berupa peraturan perundangan maupun hukum yang tidak tertulis. Menerapkan hukum secara objektif seperti disebut di muka. Secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum material. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang berdiri, sedangkan hukum material mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian law enforcement dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum material diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi court of law dalam arti pengadilan hukum dan court of justice atau pengadilan keadilan. Bahkan dengan semangat yang sama pula Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah Supreme Court of Justice. Baik, untuk selanjutnya boleh dari teman-teman apabila ada yang bertanya. Apa hubungannya antara supremasi dengan penegakan hukum? Ya. Terima kasih. Ya. Kalau supremasi yang tertinggi di Indonesia ini apa? Apakah supremasi yang tertinggi di Indonesia apakah masih berlaku di masa sekarang menurut kalian? Ulang lagi aku ngambil tadi. Pertanyaannya supremasi tertinggi di Indonesia sama masih berlaku. Supremasi tertinggi di Indonesia adalah undang-undang dasar dan agama dan masih berlaku. Masih berlaku. Habis, jadi kita langsung aja kesimpulannya. Untuk kesimpulannya, yaitu secara konseptual penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau tujuan hukum menjadi kenyataan, meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, terdapat 5 faktor sebagai kontribusi pengaruh yang perlu diperhatikan, diantaranya faktor hukumnya sendiri atau disebut juga Undang-Undang Dasar
fasilitas, faktor masyarakat atau lingkungan, dan terakhir faktor kebudayaan. Mungkin itu saja materi dari kelompok 6 kewarganegaraan. Kurang lebihnya mohon maaf, ambil baik uang grupnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.